Pengertian akad musyarakah. Musyarakah secara bahasa yaitu al-syirkah, yang artinya al-ikhtilat, percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Musyarakah juga merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha di mana masing-masing pihak mengetahui modalnya sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai kontribusi dan dana atau sesuai kesepakatan bersama. Yang selanjutnya, jenis akad musyarakah. Yang pertama, syirkah al-mid, yaitu mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Kedua, syirkah al-ukhud atau kontrak, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam syirkah al-ukhud dibagi menjadi 4. Yang pertama, syirkah abdan, yaitu syirkah fisik. Yang kedua, syirkah wujuh. Yang ketiga, syirkah inan. Yang keempat, syirkah mufawadah. Yang selanjutnya, berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, dibagi menjadi 2. Yang pertama, musyarakah permanen, yang merupakan musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad yang jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua, musyarakah menurun, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Yang selanjutnya, sumber hukum akad musyarakah. Yang pertama, Al-Quran. Maka mereka berserikat pada sepertiga dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dalam Quran Surat Shad ayat 24. Yang kedua, sunnah. Hadis qudsi, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Saya akan menjelaskan rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah. Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk mencapai keuntungan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah ada 4. Yang pertama, pelaku terdiri atas para mitra. Yang kedua, objek musyarakah. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Yang keempat, nisbah keuntungan. Yang pertama, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Yang kedua, tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut. Yang ketiga, setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya. Yang keempat, para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Yang kelima, seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang ia sepakati berhak memperkerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut. Itu ijab qabul. Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho dan rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Ketentuan akad yang keempat yaitu nisbah. Nisbah juga mempunyai ketentuan. Yang pertama, nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad, sehingga resiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan.
Yang kedua, perubahan nisbah didasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Berakhirnya akad musyarakah. Akad musyarakah akan berakhir jika pertama, salah seorang mitra menghentikan akad. Yang kedua, salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dalam hal ini, mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli waris yang cakap hukum, artinya balik dan berakal sehat, apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya. Yang ketiga, modal musyarakah hilang atau habis. Akuntansi dalam PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi, atau jika ada menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha, maka pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Selanjutnya, akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Investasi musyarakah yang pertama ada biaya berakad. Biaya berakad yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya sadi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah, kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Langsung aja contohnya ya seperti gambar di samping. Bapak Jamal sebagai mitra aktif mengeluarkan biaya praakad sebesar Rp500.000. Maka jurnal yang dibuat untuk mitra aktif pada saat mengeluarkan biaya adalah uang muka musyarakah bertambah sebesar Rp500.000 masuk di debit dan kas sebesar Rp500 di kredit. Apabila mitra lain sepakat bahwa biaya tersebut dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, maka akan dicatat sebagai penambahan nilai investasi musyarakah. Jurnal yang dibuat oleh mitra aktif adalah investasi musyarakah bertambah Rp50.000 di debit dan kas berkurang Rp50.000 di kredit. Kemudian penyerahan kas sebagai modal untuk investasi musyarakah. Keuntungan dan kerugian dari usaha musyarakah. Perhitungan keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan kesepakatan untuk menentukan dasar bagi hasil. Misalnya, biaya apa saja yang disepakati untuk dikurangkan dari pendapatan. Penghitungan keuntungan dan kerugian juga harus didasarkan atas realisasi dari hasil kegiatan usaha, sehingga tidak boleh menggunakan nilai estimasi dan berbasis kas. Jika memperoleh keuntungan, maka keuntungan akan dibagi kepada mitra aktif dan pasif berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika memperoleh kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan proporsi modal. Kerugian tersebut diakui sebagai penyisihan kerugian dan akan menjadi kontra akun dari investasi musyarakah. Jurnal yang dibuat oleh mitra aktif adalah investasi musyarakah aset non-kas bertambah Rp100.000 di debit, akumulasi penyusutan Rp120.000 di debit, aset tetap Rp200.000 di kredit, dan selisih penilaian aset Rp20.000 di kredit. Keuntungan dan kerugian dari usaha musyarakah. Perhitungan keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan kesepakatan
untuk menentukan dasar bagi hasil. Misalnya, biaya apa saja yang disepakati untuk dikurangkan dari pendapatan. Penghitungan keuntungan dan kerugian juga harus didasarkan atas realisasi dari hasil kegiatan usaha, sehingga tidak boleh menggunakan nilai estimasi dan berbasis kas. Jika memperoleh keuntungan, maka keuntungan akan dibagi kepada mitra aktif dan pasif berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika memperoleh kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan proporsi modal. Kerugian tersebut diakui sebagai penyisihan kerugian dan akan menjadi kontra akun dari investasi musyarakah. Kemudian pada akhir akad. Di akhir akad, ketika terjadi pengembalian modal, maka seluruh akun yang berkaitan dengan investasi musyarakah akan ditutup. Apabila modal investasi diserahkan berupa kas. Contoh menyetorkan modal dalam bentuk kas, pengembalian modal berupa kas, dan tidak memiliki penyisihan kerugian. Pada akhir akad, perusahaan yang mengembalikan investasi musyarakah, jurnal yang digunakan mitra akan mencatat pengembalian tersebut. Jurnalnya tanpa penyisihan kerugian. Kas bertambah 100.000 di debit, investasi musyarakah berkurang 100.000 di kredit. Kemudian jika ada penyisihan kerugian, kas bertambah 90.000 di kredit, kemudian penyisihan kerugian bertambah 10.000 di debit, kemudian investasi musyarakahnya berkurang 100.000 di kredit. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang diserahkan di awal akad, maka ketika akad musyarakah berakhir, aset non-kas akan dilikuidasi atau dijual terlebih dahulu, dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tersebut didistribusikan pada setiap mitra sesuai rasio modal. Selanjutnya, bagian mitra aktif untuk jenis akad musyarakah menurun, atau dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap. Nilai investasi musyarakah sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan pada awal akad ditambah dengan jumlah modal yang dikembalikan pada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. Sedangkan bagian mitra pasif, nilai investasi musyarakah sebesar kas atau nilai wajar aset yang diserahkan pada awal akad dikurangi dengan pengembalian dari mitra aktif dan kerugian jika ada. Selanjutnya, penyajian. Mitra aktif menjanjikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Yang pertama, kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah. Penyajian ini dibuat apabila pencatatan dilakukan sendiri oleh mitra aktif menjadi satu dengan transaksi lainnya atau tidak dipisah untuk usaha musyarakah, sehingga representasi untuk akun-akun terkait usaha musyarakah terletak di akun investasi musyarakah yang dimilikinya. Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer. Kemudian selisih penilaian aset musyarakah, jika ada itu disajikan sebagai unsur ekuitas. Mitra pasif menyajikan hal-hal terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, kas atau aset non-kas yang disajikan oleh mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah.
Yang kedua, keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai akun kontra dari investasi musyarakah tersebut. Yang terakhir, pengungkapan. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain. Yang kedua, pengelola usaha. Jika tidak ada mitra aktif, dan C, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan. Baik, yaitu yang selanjutnya adalah akuntansi untuk mengelola dana. Akuntansi untuk mengelola usaha musyarakah dilakukan oleh mitra aktif atau pihak yang mewakilinya. Dalam ilustrasi ini, pencatatan akuntansi untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga terpisah dari pencatatan akuntansi mitra aktif. Lalu selanjutnya yaitu penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif atau mitra aktif diakui sebagai dana sedekah temporer. Yang pertama, A. Jumlah yang diterima untuk penerimaan dalam bentuk kas. B. Penerimaan dalam bentuk aset non-kas akan dicatat sebesar nilai wajarnya. Yang kedua, pencatatan untuk pembagian laba atau rugi untuk mitra aktif dan pasif. Yang pertama, perhitungan pembagian laba menggunakan dasar realisasi laba yang diperoleh berdasarkan nisbah yang telah disepakati. B. Pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan proporsi modal. Yang ketiga, pencatatan yang dilakukan oleh akhir akad pada saat pengembalian modal. Seluruh akun terkait dana syirkah temporer akan ditutup, termasuk akun penyisihan kerugian jika ada. Untuk contoh generalnya yaitu ketika jumlah yang diterima untuk penerimaan dalam bentuk kas. Mitra aktif menyerahkan kas sebesar 100.000 dan mitra pasif sebesar 50.000. Jurnal yang dibuat adalah kas bertambah di sebelah debit 150.000 dan dana syirkah temporer di sebelah kredit 150.000. Selanjutnya untuk dana syirkah temporer harus dipisahkan dalam bentuk subledger antara dana yang berasal dari mitra aktif atau mitra pasif. B. Penerimaan dalam bentuk aset non-kas akan dicatat sebesar nilai wajarnya. Contoh, penerimaan dana musyarakah dalam bentuk aset non-kas. Mitra aktif menyerahkan mobil dengan nilai wajar 100.000, sedangkan dari mitra pasif sebesar 50.000. Jurnal yang dibuat menjadi kas bertambah di sebelah debit 50.000 dan mobil di sebelah debit 100.000. Untuk kreditnya dana syirkah temporer sebesar 150.000. Apabila di akhir akad aset non-kas tidak dikembalikan, maka yang mencatat beban penyusutan adalah usaha musyarakah atas dasar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau umur ekonomis. Sedangkan jika aset dikembalikan, yang mencatat beban penyusutan adalah mitra yang menyerahkan aset non-kas sebagai modal investasinya. Yang berikutnya adalah penyusutan aset non-kas. Jika mobil disusutkan dengan metode garis lurus selama masa manfaat yaitu 5 tahun dan tanpa nilai sisa, maka jurnal untuk mengakui beban penyusutan untuk setiap tahunnya adalah jurnalnya beban penyusutan 20.000 debit dan akumulasi penyusutan mobil 20.000 di sebelah kredit. Yang kedua adalah pencatatan untuk pembagian laba atau rugi mitra aktif dan pasif. A. Perhitungan pembagian laba menggunakan dasar realisasi laba yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati. Contohnya yaitu pembagian laba. Jika perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 20.000 dan pembagian laba secara tunai dilakukan berdasarkan nisbah 3:1 antara mitra aktif dan mitra pasif, jurnal yang dibuat adalah pembayaran bagi hasil, beban bagi hasil atau keterangannya mitra aktif sebesar 15.000, kreditnya kas sebesar 15.000, dan beban bagi hasil mitra pasif 5.000 dan kreditnya kas sebesar 5.000. B. Pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan proporsi modal. Contoh, pembagian kerugian.
perusahaan mengalami kerugian sebesar 15.000. Pembagian kerugian dilakukan berdasarkan proporsi modal yang diserahkan, yaitu modal mitra aktif 100.000 dan modal mitra pasif sebesar 50.000. Jurnal yang dibuat adalah penyisihan kerugian mitra aktif 10.000, ikhtisar laba rugi sebelah kredit 10.000, penyisihan kerugian mitra pasif debit 5.000 dan ikhtisar laba rugi kredit 5.000. Yang selanjutnya adalah jika ternyata kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah tersebut. Jurnal yang dibuat adalah piutang mitra aktif debit 15.000, ikhtisar laba rugi kredit 15.000. Selanjutnya pencatatan yang dilakukan pada akhir akad. Pada saat pengembalian modal, seluruh akun dan terkait dana sirkah temporer akan ditutup, termasuk akun penyisihan kerugian jika ada, yaitu jurnalnya. Pada akhir akad dikembalikan seluruh dana sirkah temporer kepada mitra aktif dan pasif, termasuk penyisihan kerugian sebesar 15.000. Jurnal yang dibuat adalah dana sirkah temporer debit 150.000, kas kredit 135.000, penyisihan kerugian kredit 15.000. Oke, baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.